Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya. Oke dulur, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi lagi tentang dunia peternakan, khususnya peternakan sapi ya. Topik yang akan saya angkat di sini adalah solusi mengatasi sapi sulit gemuk. Oke dulur, sebelum saya lanjut seperti biasa, saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like-nya jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulur, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada video ini saya akan membahas tentang sebuah kasus di mana seekor sapi tidak bisa gemuk, bahkan semakin kurus, padahal sudah dicombor. Kira-kira apa penyebabnya? Jadi pembahasan tentang materi ini kita angkat dari sebuah pertanyaan peternak. Pertanyaan seperti ini. Mas, tolong pencerahannya. Sapi saya bobotnya menurun terus. Semakin hari semakin turun. Nafsu makan berkurang, comboran tidak ada yang dikurangin. Malah ditambah, tapi kok malah kurus. Setiap mengunyah air liurnya ngeces. Terus apakah itu gejala cacing hati? Mohon dijawab. Terima kasih. Baiklah dulu, langsung saja kita kupas habis tentang pertanyaan ini ya. Yang pertama, jadi kasusnya salah satu peternak ini. Kita bisa menganalisa kenapa seekor sapi semakin lama semakin kurus, padahal comborannya ditambah, tidak dikurangin. Yang pertama, usia sapinya berapa? Karena usia sapi pedet 2 tahun. Lebih dari 2 tahun, ini grafik pertumbuhannya pun juga akan berbeda. Ketika sudah di atas 2,5 tahun atau mungkin 3 tahun, pertumbuhan sapi ini sudah mentok. Dia kalau memang dicombor banyak sekalipun, enggak mungkin lebih gemuk lagi. Jadi sudah berhenti setuk di atas 3 tahun itu. Artinya, meskipun kita genjot pakai comboran pun, ya sudah mentok, hanya seperti itu. Jadi, umurnya berapa dulu? Itu yang pertama ya dulur. Yang kedua, sapi kita pedet. Tentu dia sampai umur 24 bulan itu, grafiknya masih naik terus ya berat badannya. Jadi, harusnya peternak ini menjelaskan usianya itu berapa. Karena tidak dijelaskan, maka oke, kita anggap sapinya masih kurang dari 2 tahun. Maka tips yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengevaluasi poel gigi. Apakah giginya poel? Karena biasanya gigi yang poel atau gigi yang lepas itu berpengaruh pada nafsu makan si sapi. Kalau giginya ada yang poel, pasti terdampak pada nafsu makan sapi kalian. Yang kedua, kalian harus memastikan suhu badan sapi kalian itu normal. Kalian beli termometer, ada yang merek OneMed, itu murah banget. Harganya 25.000 sampai 30 ribuan. Lalu kita ukur di anusnya. Kalau dia suhunya tidak lebih dari 39,4, berarti sapi kalian itu kondisinya adalah normal. Sehingga kita bisa mengevaluasi. Yang pertama adalah coba berikan obat cacing. Jadi obat cacing ini jangan cuma 1 kali saja pemberiannya. Obat cacing ini perlu dilakukan pengulangan. Ada yang kita sarankan setiap 1 minggu sekali selama 4 kali. Ada yang kita sarankan selama 2 minggu sekali selama 4 kali. Tujuannya kenapa kok harus 4 kali? Jawabannya adalah sapu bersih semua cacing. Jadi pengulangan harus tepat atau obat cacing pun harus dilakukan pengulangan. Lanjut, yang kedua, terkait dengan obat cacing, dosisnya harus masuk akal. Saya kasih contoh, misal Albinol 2500 mg, kandungannya albendazol. Ini untuk berat 200 sampai 300 kilo. Lalu sapi kalian beratnya 5 kintal atau 500 kilo. Cuman kalian kasih 1. Apakah itu cukup? Maka jawabannya adalah jelas. Itu adalah kekurangan yang sangat banyak. Memang benar sudah dikasih obat cacing, tapi dosisnya tidak masuk.
Jadi selain obat cacing itu perlu diulang, boleh seminggu sekali, setiap 4 minggu sekali selama 4 kali pengulangan. Artinya 1 bulan boleh 2 minggu sekali selama 2 bulan yang pertama itu. Yang ketiga, dosis itu harus masuk. 1 bolus obat cacing itu yang albenol atau flukisid atau wormzole rata-rata per bolus itu 200-300 kg. Kalau sapinya kalian 500-600 kg atau 5-6 kintal, minimal berikan 2 bolus. Jangan berikan 1, ya pasti enggak mempan. Jadi sekali pemberian bisa langsung 2 bolus. Anggap kasusnya 500 kg, kita kasih 2 tanggal 1 Agustus misalkan ya. Lalu tanggal 16 Agustus atau 15 Agustus kasih 2 bolus lagi. Lalu tanggal 1 September kasih lagi. Tanggal 15 September kasih lagi. Itu kalau jaraknya 2 minggu sekali ya dulur. Jadi coba pendekatan pertama adalah pendekatan obat cacing. Setelah obat cacing kalian berikan, kalian amati apakah sudah ada perbaikan atau tidak. Karena biasanya gejala cacing hati itu kan beragam. Mulai dari kotorannya kasar, terus matanya berair. Semakin lama semakin susut, nafsu makan naik turun, lalu ada benjolan botol hijau di dalam dagunya. Lalu rambutnya berdiri, semakin lama sapi kita itu semakin jelek dan dia akan semakin lemah juga. Kenapa hal itu bisa terjadi pada sapi kalian? Karena semakin banyak cacing hati yang merusak sehingga metabolisme pasti juga akan berkurang. Metabolisme pasti menurun dan sapi akan semakin kurus. Yang pertama kalian berikan adalah obat cacing. Yang kedua, kalian perhatikan volume pakannya. Hijauan kan disarankan minimal 10% dari berat badannya. Kenapa kok minimal 10%? Karena pakan itu ada yang jadi urin feses, ada yang dibuat untuk tumbuh, ada yang hilang. Hilangnya artinya termetabolisme atau tercerna, jadi minimal adalah 10% dari berat badan sapi kalian. Lalu bagaimana kalau rumputnya kurang? Jadi kalau rumputnya kurang meskipun dikasih comboran, kadang-kadang dia masih bisa gemuk. Karena untuk menggemukkan intensif kadang-kadang sebaliknya 25% hijauan dan 75% menggunakan campuran comboran. Bisa berupa ampas tahu, ampas kedelai, ampas ketela, ampas tempe, dan lain-lain. Seperti itu ya dulur. Oke, pendekatan yang pertama tadi adalah pendekatan obat cacing. Pendekatan yang kedua adalah pakan hijauan minimal 10% berat badan. Kalau menggunakan pola umum boleh dikurangin, tapi yang ditambah adalah comborannya. Pendekatan yang ketiga, kalian amati sapi kalian dalam posisi santai, dia sering batuk atau tidak. Kalau misalkan dia sering batuk, berarti ada kemungkinan gejala di saluran pernapasan sapi kalian. Dan kasusnya cukup tinggi pula, mulai dari pneumonia maupun lain-lain, mulai dari bakterial, virus, alergi, dan masih banyak lagi. Dan jamur juga bisa menyebabkan gangguan saluran pernapasan sapi kalian. Jadi amati ketika dalam posisi santai dan tidak makan, kalian amati sapi kalian. Kalau misalkan dia muncul batuk, periksakan, berarti masalahnya tuh ada di situ. Yang keempat, amati ketika dia bangun dan tidur. Ada masalah enggak di persendiannya, artinya di keempat kakinya. Kalau misalkan dia ternyata terlihat dingklang, maka nafsu makan pun juga akan turun. Berat badan yang turun ini disebabkan oleh rasa yang tidak nyaman dan kelelahan. Ketika harusnya menopang 4 kaki, dia cuma mampu untuk bisa menopang 3 kaki. Ini juga sangat signifikan dampaknya terhadap sapi kalian. Yang kelima, selanjutnya evaluasi juga di volume makanan yang keluar. Dia ada gejala mejen apa tidak. Mejen itu kayak tidak bisa keluar gitu ya dulur. Kalau ini terjadi, bisa jadi sapi kalian itu makan plastik dan lain-lain ya. Yang keenam, kalian amati juga
Kalian sering menggunakan diang apa tidak, atau membakar kaul di dekat atau terlalu dekat dengan sapi kalian, sehingga dia ketika malam ataupun sore sampai pagi, dia menghirup karbon dioksida dari hasil pembakaran si jerami atau rumput tadi. Itu juga sangat berpengaruh dulur ya. Kesimpulannya, yang pertama, pastikan apakah powel atau tidak. Kalau powel wajar, nafsu makan sapi kalian menjadi turun. Yang kedua, pastikan suhu badan sapi kalian itu normal. Kalau sudah normal, maka evaluasinya adalah di obat cacingnya. Lalu ada batuk atau tidak, lalu ada gerak normal atau tidak, lalu proses defeksi ketika dia buang kotoran seperti apa, itu juga penting. Nah, sekarang hal lain yang perlu dilakukan adalah segera kontrol. Khawatirnya ada masalah-masalah yang serius. Artinya, preinkubasi virus atau gejala virus awal yang menyebabkan semakin lama semakin kurus, mumpung belum terlambat dan seandainya cacing hati, mumpung kerusakan di hatinya ini belum terlalu parah, belum ada migrasi cacing ke jantung maupun ke paru-parunya. Jadi itu pembahasan atau tips dari saya. Bila di kandang kalian ada kasus sapi yang semakin lama semakin kurus atau sulit gemuk, maka itulah yang harus kalian lakukan. Baiklah dulur, sepertinya gitu aja untuk video edukasi pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Seperti biasa, saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Like-nya jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulu, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.